Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Terlebih lagi, ini adalah alam kekaisaran surgawi. Menara surga kekaisaran. Kata-kata Kianye Yinger tidak diragukan lagi dengan keras mengobarkan sarang lebah besar. Wajah tenang Tian Muyi tiba-tiba menjadi gelap dan semua orang di Imperial Heaven Sect menatap Kianye Yinger dengan amarah di mata mereka. Penatua Agung Surga Kekaisaran Tian Muhe membanting meja di depannya dan berdiri. Kursinya langsung terbelah saat dia menunjuk ke arah Kianye Yinger dan meraung dengan marah, "Dasar bajingan. Beraninya kamu berperilaku seperti itu di Imperial Heaven Tower kami." "Oh." Kianye Yinger meliriknya sambil berkata dengan sangat lambat. "Ini luar biasa. Saat dia menyebut kami binatang, kamu bahkan tidak mengeluarkan kentut sedikit pun. Tapi saat aku bilang dia menyia-nyiakan hidupnya, kamu berdiri dan menggonggong dengan marah ke arahku. Mungkinkah Anda sebenarnya adalah anjing yang ia habiskan dalam hidupnya? Anda." Mata Tian Muhe menjadi gelap seperti jurang dan tubuhnya bahkan mulai bergetar. Dia telah hidup selama lebih dari 10 milenium, tapi ini adalah pertama kalinya dia berada dalam situasi ini. Sebagai Penatua Agung Surga Kekaisaran, hampir tidak ada orang yang tidak memperlakukannya dengan hormat, apalagi orang yang berani mengatakan kata-kata seperti itu kepadanya. Pada saat ini, semua orang bisa mendengar pin drop di Imperial Heaven Tower. Adegan yang mereka saksikan adalah sesuatu yang tidak dapat mereka bayangkan atau pahami, tidak peduli seberapa keras mereka berusaha. Divine Sovereign level 7 sebenarnya berani menghina Tian Guhu di depan semua orang di Imperial Heaven Tower ini. Dia bahkan berani menghina Tetua Agung Surga Kekaisaran. Terlebih lagi, hinaannya terlalu kejam. Bahkan orang paling tenang di sini pun tidak akan mampu menoleransi mereka, apalagi orang seperti Tian Guhu dan Tian Muhe. Tian Guhu berbalik, alisnya yang seperti pedang sedikit miring. Tapi dia tidak menunjukkan kemarahan apapun. "Penatua yang agung, kamu tidak perlu marah." Tian Muyi perlahan bangkit. Dua karakter yang menyedihkan dan tidak penting ini tidak layak untuk membuatmu murka. Ekspresi Tian Muyi setenang sebelumnya dan tidak ada riak yang terlihat dari wajahnya. Namun, Huo Tianxing dan Great Viper Sage, yang duduk di sebelah kanan dan kirinya, dapat dengan jelas merasakan niat dingin yang mengejutkan keluar dari dirinya. Dia bisa dengan tenang menghadapi kenyataan bahwa Tian Muhe telah dihina. Namun, jika menyangkut Tian Guhu, semua orang di alam surga kekaisaran tahu bahwa putranya adalah kebanggaan dan kegembiraan terbesar dalam hidupnya, sebuah skala terbalik yang sama sekali tidak dapat disentuh oleh siapapun. Hanya berdasarkan beberapa kata pertama yang dia ucapkan, wanita ini dan temannya sudah ditakdirkan untuk mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. "Sepertinya kalian berdua di sini untuk berkelahi," kata Tian Muyi perlahan dan pelan. Tidak ada tanda-tanda kemarahan yang terdeteksi dalam suaranya. "Tian ini sangat penasaran apa yang memberimu keberanian untuk menimbulkan masalah di alam surga kekaisaran kita. Bertarung." Meskipun ada tekanan tiba-tiba dari orang-orang di alam surga kekaisaran, Kianye Yinger tidak mengubah nada atau postur tubuhnya sedikit pun. "Kami datang untuk menonton kebaktian, tapi entah dari mana, putra bodoh Anda tiba-tiba menghina kami dan mencoreng reputasi kami dengan omong kosong. Dan kamu bilang kamilah yang mencoba berkelahi. Apakah itu berarti orang-orang di alam surga kekaisaran dapat menindas kita tanpa alasan, tetapi tidak dapat mentolerir pembalasan verbal sama sekali? Betapa agung dan perkasanya dirimu. Tidak heran kamu adalah dunia bintang nomor 1 di wilayah ilahi utara." Tian Guhu mengangkat tangannya dan berkata dengan tenang,
menindas tanpa alasan. Aku sama sekali tidak mengenal kalian berdua. Apa yang saya katakan adalah persis apa yang saya lihat, dan alasan saya menunjukkannya adalah karena tindakan Anda adalah sesuatu yang tidak dapat saya toleransi, apapun yang terjadi. Meski begitu, ayahku masih menoleransi kehadiranmu karena dia orang yang berpikiran luas, jadi bagaimana kamu bisa mengatakan kami menindasmu tanpa alasan? Tapi kamu, semua yang kamu katakan adalah semacam penghinaan terselubung. Aku tidak akan keberatan jika kamu hanya menghinaku, tapi ekspresi dan nadanya tiba-tiba berubah saat kekuatan keluar dari pakaiannya dan membentuk aura yang menakutkan. Beraninya kamu menghina tetua sekte kami yang hebat juga. Aku, Tian Guo, tidak akan mengizinkanmu meninggalkan alam surga kekaisaran dengan aman bahkan jika ayahku dan tetua agungku dapat memaafkan pelanggaranmu. Oh, Qianye Yinger meliriknya sebelum bertanya dengan penuh arti, kamu pikir kamu dapat menyakiti kami? Kata-kata Qianye Yinger membuat semua orang menatapnya dengan takjub. Beberapa dari mereka hampir tertawa terbahak-bahak. Siapa di seluruh wilayah ilahi utara yang tidak mengetahui bahwa Tian Guo adalah keajaiban hidup yang dapat dengan mudah menghancurkan lawan 2 tingkat di atasnya, dan menambah hasil imbang melawan lawan yang 3 tingkat di atasnya. Qianye Yinger juga merupakan Divine Sovereign level 7, jadi provokasi balasannya hanya. Bahkan ketidaktahuan tidak bisa lagi menggambarkan kebodohan kata-katanya. Tuan Angsa Kesepian, kata Raja Alam Jaring Surgawi sambil berdiri, hari ini seharusnya menjadi hari yang baik bagi Anda, penguasa surgawi. Para idiot ini tidak pantas merusaknya, apalagi mendapatkan pelajaran pribadi dari diri Anda sendiri. Qiongwu, Yuan Dian, usir mereka. Kedua lelaki tua di samping Raja Alam Jaring Surgawi perlahan bangkit. Salah satunya adalah Divine Sovereign level 10, dan yang lainnya adalah Divine Sovereign level 9. Aura mereka yang berat dan tak tertandingi langsung mengunci Yun Ce dan Qianye Yinger. Semua orang tahu bahwa mereka akan melakukan hal yang lebih buruk dari sekedar mengusir tamu yang tidak diundang. Mereka berada di Menara Imperial Heaven, dan pertemuan penguasa surgawi akan segera dimulai. Ini adalah tempat terburuk untuk memulai pertarungan. Oleh karena itu, rencana 2 Divine Sovereign tingkat atas adalah mengusir mereka dari Imperial Heaven Tower terlebih dahulu sebelum membunuh mereka. Bahkan jika mereka selamat dari serangan ini, kehidupan mereka di wilayah ilahi utara tidak akan pernah sama lagi. Sungguh bodoh sekali orang-orang, kata Raja Alam tingkat tinggi lainnya sambil mencibir. Tuan Lonely Swan benar, keduanya memalukan bagi kami, penguasa ilahi. Raja Alam Jaring Surgawi, jangan lupa untuk menyelidiki latar belakang mereka, kata Raja Alam tingkat tinggi lainnya. Raja ini ingin tahu di mana para idiot ini dilahirkan. Pasti tempatnya yang tepat. Saat ini, semua orang menatap Yun Ce dan Qianye Yinger dengan cibiran. Rasa kasihan apapun yang mungkin mereka rasakan sebelumnya telah hilang sama sekali. Berkultivasi ke level 7 Divine Sovereign bukanlah hal yang mudah bagi siapapun, dan pada level mereka ada banyak tempat bagi mereka untuk memamerkan kekuatan mereka sesuai keinginan. Tapi mereka hanya membuat masalah di Imperial Heaven Tower. Jika ini tidak dihitung sebagai menggali kubur sendiri, maka tidak ada yang bisa dilakukan. Tian Muhe perlahan duduk kembali. Baik dia maupun Tian Muyi tidak mengatakan apa-apa, tapi mereka berdua menatap Raja Alam Jaring Surgawi dengan tatapan penuh arti. Yang terakhir mengerti apa yang mereka inginkan dan mengangguk pelan. Tiba-tiba, awan gelap yang menutupi langit biru menghilang tanpa peringatan. Pada saat yang sama,
Tiga aura mengintimidasi mengalir dari atas dan menghilangkan perubahan atmosfer di Imperial Heaven Tower dan energi yang menyelimuti Yun Ce dan Qianye Yinger dalam sekejap. Kursi Tian Muyi dan Tian Muhe baru saja dihangatkan sebelum mereka bangkit kembali. Huo Tianxing dan Great Viper Sage juga berdiri sambil melihat ke langit. Tiga aura berbeda muncul dari tiga arah berbeda pada saat bersamaan, tapi suara lelaki tua itulah yang pertama kali sampai ke telinga semua orang. Yan Sangeng dari alam Yama ada di sini untuk berkunjung. Pembicaranya terdengar tua, tapi penampilannya seperti pria parubaya. Dia mengenakan jubah abu-abu yang tampak terlalu besar untuknya. Wajahnya kaku dan keabu-abuan, dan matanya lesu. Dia tampak seperti mayat hidup. Yan Sangeng adalah praktisi terkuat dari 36 iblis Yama dari alam Yama. Statusnya menyaingi 10 Yama yang menakutkan. Bahkan ada pepatah yang berasal dari nama Yan Sangeng. Jika Raja Yama menginginkanmu mati pada pukul 12, siapa yang berani membuatmu tetap hidup sampai pukul 5? Dia begitu terkenal sehingga dia menimbulkan ketakutan pada siapapun yang mengenalnya. Tidak ada yang mengira pemimpin iblis Yama, Yan Sangeng sendiri, akan bertindak sebagai pengawas majelis penguasa surgawi saat ini. Namanya saja menyelimuti seluruh Imperial Heaven Tower dalam aura yang mengancam. Tian Muyi langsung menyapa dengan lantang. Muyi menyambut Raja Iblis Yama. Hahaha, bagaimana kabarmu, Imperial Heaven Realm King? Sudah ribuan tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Tawa yang sangat tak terkendali terdengar dari arah lain sebelum seorang pria tampak muda turun perlahan ke tanah. Dia tidak berusaha menyembunyikan tanda bulan terbakar di tubuhnya, dan matanya miring ke atas dalam kesombongan meskipun dia menghadapi sekelompok ahli alam bintang atas dan Raja Alam. Hahaha, Tian Muyi juga tertawa terbahak-bahak. Anda telah memasuki alam Master Ilahi hanya dalam beberapa milenium, Yang Mulia. Yang ini benar-benar terkesan. Pencapaian kecilku tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Sir Loneliswan, kata pangeran dari alam bulan terbakar sambil tersenyum sebelum menatap tajam ke arah Tian Guhu. Dia tidak lain adalah putra Kaisar Dewa Bulan Terbakar sendiri, dan seorang pangeran dari alam bulan terbakar. Anda pasti bercanda, Yang Mulia, kata Tian Muyi sambil tertawa. Kamu adalah bulan yang akan mempesona dunia di masa depan. Putraku akan beruntung mendapatkan sedikit saja keilahianmu, apalagi jika dibandingkan denganmu. Orang ketiga akhirnya memasuki pandangan semua orang tepat setelah Tian Muyi selesai berbicara. Dia adalah seorang wanita berpakaian kuning, dengan lengan yang terlihat seperti melayang terus-menerus dan rambut panjang sehitam tinta. Dia juga mengenakan topeng kupu-kupu yang sangat indah untuk menutupi wajah dan matanya seperti Qianye Yinger. Dia sepertinya tidak membawa kehadiran sama sekali, tapi saat dia mendarat di tanah, aura Yan Sangeng dan Pangeran Bulan Terbakar langsung musnah. Penyihir, auranya begitu kuat hingga hampir seperti mimpi. Rasanya tidak berbentuk, tapi tidak dapat disangkal lagi detak jantung yang tiba-tiba dan cepat di dada mereka. Penampilannya menyebabkan ekspresi semua orang berubah, dan beberapa Realm King tingkat tinggi bahkan mengerang ketakutan dan tidak percaya. Tian Muyi berbalik menghadapnya dan memasang ekspresi serius. Kemudian, dia membungkuk dalam-dalam sebelum berkata, Tian Muyi dari Imperial Heaven menyambut Nyonya Yao Dai. Kedatanganmu sendiri telah memberkati majelis penguasa surgawi yang melampaui imajinasi. Hati hampir semua orang bergetar saat mendengar namanya. Itu karena itu adalah nama penyihir keempat dari alam pencuri jiwa, salah satu dari 9 penyihir yang melayani Ratu Iblis.
Para Divine Sovereign muda dari peringkat Heavenly Sovereign wilayah utara tidak diragukan lagi akan menjadi penguasa masa depan wilayah ilahi utara. Itulah sebabnya para raja sangat menghargai majelis penguasa surgawi, yang mereka tunjukkan melalui tingkat pengawas yang mereka kirimkan. Misalnya, alam Yama mengirim Raja Iblis Yama untuk bertindak sebagai pengawas, dan alam bulan terbakar seorang pangeran yang kemungkinan besar akan menjadi putra mahkota. Namun, tidak ada yang mengira alam pencuri jiwa akan mengirim seorang penyihir ke sana. Yao Dai sama sekali tidak bereaksi terhadap sapaan Tian Muyi. Sangat sedikit orang yang pernah menyaksikan wajah asli seorang penyihir dengan mata kepala sendiri. Itu karena mereka adalah bayangan Ratu Iblis. Sebagai bayangan, wajar jika mereka jarang menampakkan diri di depan umum. Tidak ada yang terkejut dengan kurangnya reaksinya, apalagi topengnya membuat siapapun tidak bisa melihat wajah atau tatapannya. Itu sebabnya tidak ada yang memperhatikan bahwa dia sedang menatap Yun Ce sejak awal. Semua orang berdiri untuk menyambut ketiga pengawas kerajaan dengan lantang. Fen Jieran, pangeran alam bulan terbakar, dengan santai memasuki tempat duduknya sebelum berkata, sangat menyedihkan bahwa tidak ada bakat yang layak muncul di antara para junior selama sekitar 100 tahun terakhir, meskipun reputasimu adalah kebalikan dari itu, Tuan Angsa Kesepian. Itu sebabnya aku secara pribadi meminta ayahku untuk mengirimku ke sini, jadi tolong jangan mengecewakanku. Tiba-tiba, tatapannya tertuju pada Yun Ce dan Qianye Yinger. Dia bertanya, ada apa dengan keduanya? Tidak perlu khawatir, Yang Mulia, kata Tian Muyi. Mereka hanyalah dua orang bodoh yang sombong dan ingin bunuh diri. Mereka bahkan baru saja berkelahi dengan kita di sini, di Imperial Heaven Tower. Dia kemudian berbalik dan memerintahkan dengan kasar, tunggu apa lagi? Jangan merusak suasana hati tamu terhormat kami. Baik tuanku, tunggu. Suara seorang wanita terdengar tepat setelah para tetua alam surgawi menyetujui perintah tersebut. Kata itu terdengar selembut angin, namun ada sesuatu yang ajaib dan tak tertahankan di dalamnya. Pada saat yang sama, rasa menggigil menjalari tubuh dan jiwa setiap orang. Kedua tetua yang hendak menyerang Yun Ce dan Qianye Yinger membeku seperti patung. Orang yang menghentikan mereka tidak lain adalah penyihir alam pencuri jiwa keempat, Yao Dai. Tian Muyi membeku sesaat sebelum bertanya, Nyonya, apa pesanan Anda? Tapi Yao Dai mengabaikannya dan bertanya langsung pada Yun Ce, siapa namamu? Yun Ce menatap wanita yang berdiri di puncak tertinggi wilayah ilahi utara tanpa rasa takut sama sekali. Dia menjawab dengan nada acuh tak acuh, Ling Yun. Ling Yun. Dia mengangguk sedikit. Apakah kalian berdua di sini untuk menonton pertemuan? Bibir Yun Ce membentuk senyuman yang sangat mengganggu. Bagaimana menurutmu? Jawabannya meledak di hati semua orang seperti bom. Ekspresi berubah, Tian Muyi dengan cepat berkata, beraninya kamu berbicara kepada Nona seperti itu. Ini di luar jangkauan keberanian, mereka pasti benar-benar gila. Usir mereka keluar dari sini. Kerumunan menyaksikan dengan sangat terkejut saat Yun Ce dan Qianye Yinger saling bertukar pandang sebelum duduk di sisi kanan sang penyihir, Yao Dai. Apalagi mereka duduk bersebelahan. Jarak yang memisahkan keduanya kurang dari setengah orang, artinya mereka bisa saling bersentuhan secara langsung jika salah satu dari mereka merentangkan tangan. Yao Dai sedikit mengernyit tapi tidak mengatakan apapun. Dia juga tidak mencoba memisahkan mereka. Keheningan menyelimuti menara Imperial Heaven. Kerumunan orang, terutama mereka yang berasal dari alam jaring surgawi tercengang dan tidak yakin apa yang harus mereka lakukan.
Sang penyihir bukan hanya nama yang mengintimidasi di wilayah ilahi utara. Mereka adalah makhluk paling misterius di penjuru dunia ini. Banyak orang yang mengetahui tentang mereka, tetapi sebagian besar tidak pernah mendapat kesempatan untuk bertemu mereka sekalipun dalam hidup mereka. Tian Muyi adalah Realm King terhebat di dunia ini, tapi bahkan dia belum pernah melihat wajah asli seorang penyihir. Fakta bahwa dia mampu mengidentifikasi Yao Dai secara akurat sudah menjadi bukti kekuatannya. Jadi mengapa orang seperti dia memilih untuk mengundang dua penguasa ilahi yang membuat Tian Guhu muak dan dengan jahat menghina sekte surga kekaisaran tepat di wilayah asal mereka? Sepertinya mereka juga tidak mengenal satu sama lain, atau Yao Dai tidak akan menanyakan nama pria itu sejak awal. Tidak ada yang bisa memahami apa yang dipikirkan sang penyihir, tapi mereka tidak berani mengajukan pertanyaan yang tidak perlu. Lagi pula, bahkan Tian Muyi tidak memenuhi syarat untuk berbicara dengan sang penyihir secara setara, apalagi yang lainnya. Untuk sesaat, suasana menjadi sangat aneh. Entah bagaimana, para pelanggar alam surga kekaisaran disambut di kursi paling terhormat di menara surga kekaisaran oleh Yao Dai sendiri. Meskipun Tian Muyi tidak sabar untuk memotong Yun Ce dan Qianye Yinger menjadi jutaan keping, dia tidak punya pilihan selain menahan keinginan ini dan tersenyum ramah pada tamunya. Dia berkata, "Nyonya, Raja Iblis Yama, yang mulia. Anda adalah tamu terhormat dari alam surga kekaisaran dan pengawas majelis penguasa surgawi. Saya yakin pertemuan ini akan berjalan lancar dan adil dengan perlindungan dan pengawasan Anda. Sudah waktunya untuk memulai, karena semua tamu terhormat kita telah tiba. Saya menyatakan bahwa majelis penguasa surgawi dimulai sekarang." Tian Muyi menyatakan, "Penguasa ilahi muda, kalian semua adalah kebanggaan dan masa depan wilayah ilahi utara. Pertemuan ini adalah milikmu, jadi tolong bersinarlah sebanyak yang kamu bisa dan pancarkan cahayamu ke langit selamanya." Tian Muyi kemudian melihat ketiga pengawas dan meninggikan suaranya lebih jauh. "Jika Anda cukup beruntung direkrut oleh kerajaan, maka masa depan Anda tidak terbatas. Terserah Anda apakah Anda dapat memanfaatkan kesempatan sekali dalam satu abad ini. Itu tidak perlu." Yao Dai dengan mudah membatalkan aura yang menekan Yun Ce dan Qianye Yinger lagi. Dia melirik Qianye Yinger sebelum berbalik kembali ke arah Yun Ce. "Maukah kamu duduk bersamaku?" Pada saat itu, semua orang, bahkan Yan Sangeng dan Fen Jieran mengira mereka salah dengar, bahkan ada yang curiga sedang mengalami halusinasi pendengaran. Dapat diterima. Yun Ce adalah satu-satunya yang tidak membeku. Jawabannya juga sederhana dan kasar. "Datang." Yao Dai berbalik dan duduk di kursi pengawas. Gerakan tangannya tidak memberikan ruang untuk interpretasi apapun kecuali yang sudah jelas. Untuk semua status, kultivasi, dan pengalamannya, Tian Muyi terdiam beberapa saat sebelum akhirnya kembali ke dirinya sendiri. Dia berseru kaget dan tidak percaya, "Nyonya, apa yang kamu?" Tian Muyi tiba-tiba menghentikan dirinya meskipun Yao Dai tidak bergerak atau bahkan memandangnya. Suaranya mati di tenggorokannya begitu saja. "Apakah saya memerlukan izin Imperial Heaven Realm King untuk menawarkan undangan?" Yao Dai berkata pelan. Tian Muyi segera menundukkan kepalanya. Dahinya dipenuhi keringat dingin sebelum dia menyadarinya. Tentu saja tidak. Mohon maafkan kekasaran saya." Tian Muyi kemudian melanjutkan membacakan peraturannya. Dia juga menyebutkan bahwa Tian Guhu tidak akan memasuki medan perang, dan menantangnya adalah hak istimewa yang diperuntukkan bagi pemenang pertemuan ini. Tidak hanya tidak ada yang mengeluh tentang hal ini, mereka semua menghela nafas lega. Di samping Yao Dai,
Yunce dan Qianye Yinger sama-sama menatap kaki mereka dan diam. Mereka tidak melihat penguasa surgawi atau medan perang sekalipun. Di sisi lain, banyak orang yang melirik mereka dengan kaget dan bingung. Mereka hanya tidak mengerti apa yang direncanakan penyihir ini. Gemuruh dan kilatan cahaya yang sangat besar kemudian, sebuah penghalang besar didirikan di tengah medan perang. Ini juga menandai dimulainya secara resmi Majelis Penguasa Surgawi. Seorang pria dengan alis yang tajam memegang pedang di masing-masing tangannya sebelum melompat ke medan perang. Kemudian, dia menyatakan dengan semangat tinggi, "Saya Nanqingyu dari alam provinsi jatuh. Tolong temui aku di pertempuran." Penguasa surgawi lainnya melompat ke medan perang tepat setelah dia berbicara. Duo ini bentrok tanpa sepatah kata pun saat keretakan spasial menyebar dengan cepat di antara senjata mereka. Maka perang antara penguasa surgawi dimulai, dan semua orang menatap medan perang dengan konsentrasi penuh. Tidak ada seorang pun di sini yang tidak layak untuk diperhatikan dan dihafal. Majelis Penguasa Surgawi selalu memberikan kejutan yang menyenangkan, dengan Tian Guhu menjadi kejutan terbesar selama beberapa abad terakhir. Mata Tian Guhu terfokus sepenuhnya pada medan perang. Kadang-kadang dia menggelengkan kepalanya, dan kadang-kadang dia mengangguk setuju, tetapi jelas bahwa dia tidak menganggap penguasa surgawi ini setara sama sekali. Sikapnya seperti seorang atasan. Semakin banyak seruan keterkejutan dan pujian memenuhi menara surga kekaisaran seiring pertempuran yang terjadi satu demi satu. Sudut paling sunyi dari pertemuan itu tidak diragukan lagi adalah milik sang penyihir. Rasanya seperti dia sedang menonton pertarungan meskipun topeng kupu-kupu menutupi wajahnya, tapi dia terdiam sampai pada titik itu menakutkan. Yunce dan Qianye Yinger juga tidak mengatakan apapun selama ini. Mereka tidak diragukan lagi adalah trio paling aneh di seluruh Imperial Heaven Tower. Beberapa waktu kemudian, Putri Huo Tianxing, Huo Lanji memasuki medan perang dan sendirian mengalahkan semua pejuang yang hadir di medan perang, meningkatkan kualitas Majelis Penguasa Surgawi ke tingkat yang baru. Huo Tianxing tersenyum sambil mengelus janggut pendeknya. Tian Muyi meliriknya dan terkekeh. "Dia benar-benar putrimu, Kakak Huo. Saya yakin tidak ada wanita seusianya yang bisa mencapai tingkat kehebatannya." Huo Tianxing menarik senyumnya dan melirik Tian Guhu. Kemudian, dia mendengus dingin dan berkata, "Berasal darimu, kedengarannya tidak senyaman yang kamu pikirkan." Tian Muyi terkekeh lagi dan bertanya, "Guhu, apa pendapatmu mengenai penguasa surgawi kita?" Tian Guhu berkata, "Ayah, penguasa surgawi bahkan lebih kuat daripada beberapa abad yang lalu. Peningkatan drastis Peri Huo dan Tuan Muda Kui sangat patut dipuji. Anak ini masih muda dan belum berpengalaman, namun pertunjukan hari ini memberinya banyak harapan terhadap masa depan wilayah ilahi utara. Saya bahkan lebih yakin sekarang bahwa generasi kita tidak akan mengecewakan ekspektasi para senior." Tian Guhu membuat semua Realm King tersenyum dan mengangguk padanya sebagai tanda penghargaan. Bahkan kerutan di dahi Huo Tianxing sedikit melunak. "Ling Yun." Tiba-tiba, Yao Dai berbicara di luar dugaan semua orang. "Apa pendapatmu tentang penguasa surgawi ini?" Ada sesuatu yang ajaib pada suara Yao Dai. Suasananya sangat sunyi, namun ia menembus jiwa semua orang seperti air raksa dan menarik perhatian semua orang, bahkan para penguasa surgawi yang bertarung di medan perang ke arahnya seperti sihir. Dia jelas melakukan ini dengan sengaja. Yunce sedikit mengangkat kepalanya dan setengah membuka matanya. Tapi alih-alih melihat ke medan perang, dia malah mendengus menghina. Tidak disangka sampah-sampah ini berani menyebut diri mereka penguasa surgawi. Lelucon yang luar biasa.
Karena Yao Dai telah menarik perhatian semua orang, jawabannya masuk ke telinga mereka dengan sangat jelas. Kemarahan langsung mengamuk di seluruh Imperial Heavenly Tower seperti batu yang dilemparkan ke dalam genangan air yang tenang. Bahkan penguasa surgawi yang bertarung mati-matian di medan perang berhenti untuk menatap Yun Ce dengan amarah yang tiba-tiba. Mereka adalah 100 Divine Sovereign termuda di wilayah ilahi utara. Mereka juga satu-satunya penguasa ilahi di generasi mereka yang dianugerahi gelar penguasa surgawi. Mereka dihormati oleh rekan-rekan mereka, dan mereka dipuji sepanjang pertumbuhan mereka. Tentu saja, harga diri mereka sama besarnya dengan kekuatan mereka. Ini adalah pertemuan mereka, dan lebih dari separuh Realm King tingkat tinggi telah muncul untuk menyaksikan penampilan mereka. Bahkan kerajaan telah mengirimkan tokoh-tokoh penting untuk bertindak sebagai pengawas. Mereka mungkin masih muda, tetapi status dan kekuatan mereka di wilayah ilahi utara terlihat jelas oleh semua orang. Siapa yang berani meremehkan mereka? Siapa yang berhak meremehkan mereka? Mengatakan bahwa Yun Ce meremehkan mereka adalah pernyataan yang sangat meremehkan. Anak-anak ajaib ini merasa seperti ada yang menamparkan mereka ketika Yun Ce menyebut mereka sampah dengan segala penghinaan dan kesombongan yang bisa dia kumpulkan. Mereka adalah Divine Sovereign termuda di wilayah ilahi utara. Menghina mereka berarti menghina setiap penguasa ilahi yang ada di wilayah ilahi utara. Bahkan para kaisar dari dunia raja, penguasa tertinggi wilayah ilahi utara, tidak akan meremehkan para jenius sejati ini, apalagi menyebut mereka sampah seperti yang dilakukan Yun Ce. Beraninya kamu. Setiap penguasa surgawi yang berdiri di medan perang menatap Yun Ce dengan kekuatan luar biasa dan niat membunuh. Badut sekali. Huo Lanji mencibir sebelum membuang muka. Sepertinya dia takut mengotori matanya. Karena seseorang telah mengambil inisiatif, setiap penguasa surgawi mengikuti dan menyerang Yun Ce secara verbal dengan semua yang mereka miliki. Jika dia tidak duduk tepat di sebelah sang penyihir, seseorang pasti sudah mengambil inisiatif untuk menebasnya dengan senjata dan energi yang sangat besar. Hahaha. Pangeran Fen Jieran tertawa terbahak-bahak sambil bergoyang maju mundur. Menarik, betapa menariknya mendengar ini dari Divine Sovereign level 7, hahaha. Hehe, itu adalah pernyataan yang meremehkan, yang mulia. Mata Great Viper Sage menyipit menjadi celah berbahaya. Ini pertama kalinya orang tua ini melihat lelucon seperti itu meski sudah hidup hampir 50.000 tahun. Anak ini gila atau memiliki keinginan mati. Dia memalukan bagi semua penguasa ilahi, kata Raja Alam Surgawi dengan suara rendah. Tanganku akan kotor jika membunuh makhluk jahat ini. Hehe. Perjalanan menuju alam penguasa ilahi bukanlah hal yang mudah bagi siapapun, tapi orang ini, aku ragu dia akan memiliki mayat yang utuh setelah ini. Tatapan dingin, dengusan, cibiran, kemarahan, semua orang menatap Yun Ce seolah dia adalah badut yang akan mati dengan cara yang mengerikan. Pada saat yang sama, mereka menganggap reaksi mereka lucu karena seseorang seperti Yun Ce tidak pantas menerima kemarahan mereka sama sekali. Namun, emosi bukanlah sesuatu yang bisa dikendalikan hanya karena mereka menginginkannya. Di kursi tamu terhormat, Yan Sangeng yang seperti mayat menatap Yun Ce sekilas sebelum berkata dengan acuh tak acuh, "Nyonya, pria ini pantas mati." Berapa banyak orang di dunia yang bisa melindungi Yun Ce setelah Yan Sangeng sendiri yang menjatuhkan hukuman mati padanya? Penyihir Yao Dai tidak memberinya balasan. Tian Muyi berdiri dengan ekspresi yang relatif tenang, tapi dia tidak repot-repot menyembunyikan niat membunuh di matanya. Orang ini tidak hanya menghina penguasa surgawi yang agung ini,
tetapi juga semua penguasa ilahi di wilayah ilahi utara. Kejahatannya tidak bisa dimaafkan. Jika kamu sangat ingin mati, maka raja ini akan memenuhi keinginanmu. Tunggu. Tian Guhu tiba-tiba angkat bicara sebelum terbang dari tempat duduknya. Ia berkata, "Bapa, kami para penguasa surgawilah yang dihina, jadi kami juga yang harus meresponsnya. Anda dan semua senior tidak boleh mengotori tangan Anda dengan darahnya." Tian Muyi menerima bujukan putranya dan mengangguk pelan. Semua orang menyaksikan Tian Guhu berhenti di depan Yun Ce sebelum membungkuk dalam-dalam ke arah Yao Dai. "Senior, izinkan junior ini berbicara sebentar dengan Ling Yun." Meskipun Yun Ce sudah mati di mata semua orang, Tian Guhu tetap menunjukkan rasa hormat yang layak diterimanya kepada Yao Dai. "Lakukan sesukamu," kata Yao Dai acuh tak acuh. Meskipun dia sendiri tidak menyerang Yun Ce, tanggapannya praktis merupakan pernyataan bahwa nasib Ling Yun tidak ada hubungannya dengan dia. "Terima kasih, senior." Tian Guhu membungkuk lagi sebelum berbalik menghadap Yun Ce. Tatapannya sangat tenang dan tanpa kemarahan saat dia menghadapi Yun Ce. "Ling Yun, apakah kamu berani mengulangi apa yang baru saja kamu katakan tadi?" Yun Ce mendongak dan meliriknya dengan pandangan acuh tak acuh. Lalu, dia berkata, "Sampah. Anda." Kemarahan penguasa surgawi meledak sekali lagi. Tapi Tian Guhu memaksa mereka untuk tenang dengan mengangkat tangannya sebelum setengah senyuman terlihat di wajahnya. "Kami, penguasa surgawi, adalah makhluk yang sombong, tetapi kami tidak pernah menyiksa mereka yang lebih lemah dari kami, dan kami jelas tidak menoleransi hinaan dari siapapun. Jika Anda tidak membenarkan diri sendiri sekarang, saya curiga Anda tidak akan keluar dari menara kekaisaran surga hidup-hidup." Yun Ce tidak berkata apa-apa. "Anda mungkin tidak senang jika senior kami menyerang Anda, atau jika kami menyerang Anda sekaligus, apalagi Anda jelas tidak pantas mendapatkan perlakuan khusus seperti itu." Jadi, mata Tian Guhu tampak setajam sepasang pedang saat dia berkata perlahan. "Sebagai penguasa surgawi wilayah utara yang bangga, sudah sepantasnya aku menunjukkan tingkat kemurahan hati yang setara dengan kekuatanku. Saya akan memberi Anda kesempatan atas nama saudara laki-laki dan perempuan saya. Kami berdua adalah penguasa ilahi tingkat 7, jadi aku, sampah, yang kamu bicarakan akan menjadi lawanmu. Jika Anda menang, kami akui bahwa kami tidak pantas mendapatkan gelar kami. Tentu saja, kami tidak akan mengejar Anda karena pelanggaran Anda karena penilaian Anda benar. Tapi jika kamu kalah dariku, orang yang kamu sebut sebagai sampah," dia tersenyum sebelum melanjutkan, "aku kira kamu akan tahu akibat dari mempermalukan kami, penguasa surgawi di wilayah ilahi utara, bukan? Jangan menolakku dulu, aku bisa memberimu bantuan besar lainnya." Tian Guhu mengulurkan jarinya sebelum Yun Ce bisa menjawab. 7. Jika kamu dapat menahan 7 serangan dariku tanpa kalah, maka aku akan mengakui bahwa kamu adalah pemenangnya. "Apa yang kamu katakan?" Kata-kata Tian Guhu mengundang senyuman dari kerumunan yang mengamuk. Tian Muyi khususnya dipenuhi dengan kebanggaan kebapaan. Baik Tian Guhu dan Yun Ce berada di alam yang sama, tapi dia menawarkan untuk mengakui kekalahan jika dia tidak bisa mengalahkan Yun Ce dalam 7 serangan. Biasanya, pernyataan seperti ini hanya dapat digambarkan sebagai pernyataan yang sangat sombong dan bodoh yang datang dari sebagian besar praktisi. Tapi kali ini, orang yang membuat pernyataan itu adalah Tian Guhu, Divine Sovereign level 7 yang bisa melawan Divine Sovereign level 10 dengan hasil imbang. Tidak ada yang mengira bahwa Tian Guhu akan kalah meskipun itu adalah cacat yang sangat besar.
Dia juga satu-satunya Divine Sovereign yang mampu menghancurkan lawan lain dengan tingkat kultivasi yang sama dalam 7 gerakan. Tawaran Tian Guhu adalah langkah yang luar biasa karena ia dapat meningkatkan reputasinya, melampiaskan kemarahan penguasa surgawi, dan sekaligus mempermalukan lawannya. Dia akan membunuh 3 burung dengan 1 batu. Dia bisa membuat Ling Yun ini kehilangan martabatnya sebelum kematiannya dan menjadi lelucon untuk waktu yang sangat lama bahkan setelah dia meninggal. Itu benar. Akan terlalu mudah untuk membunuh Ling Yun karena kejahatannya terhadap alam surga kekaisaran dan penguasa surgawi. Kemarahan di mata semua orang berubah menjadi ejekan. Bahkan Raja Ilahi yang biasanya hanya mengagumi penguasa ilahi pun menatap Yun Ce dengan rasa jijik dan kasihan. Ling Yun, pasti seseorang yang berani sepertimu akan menerima cacat seperti itu, kan? Tian Guhu berkata perlahan. Beberapa penguasa surgawi bahkan mendengus keras ketika mereka mendengar ini. Yun Ce akhirnya menurunkan tangannya ke samping dan bangkit berdiri. Kemudian, dia berkata dengan lemah dan acuh tak acuh, 7 serangan terlalu banyak. Mari kita buat menjadi 3.